Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Jumpa lagi bersama saya Ande Pangeran. Ande Pangeran ya, bukan Andre. Ande, A-N-D-E, jangan sampai salah. Masih ada beberapa teman-teman yang nggak tahu kalau nyapa saya kadang-kadang Bang Bois, Bang Andre, Bang Ade ya. Yang bener namanya Ande ya, Ande Pangeran sesuai dengan KTP. Oke, ya. Hari ini kita akan mereview satu busur dari Palembang, buatan Omar Archery. Omar Archery ini si Bray. Ya, ini busurnya. Gak tahu kenapa yang dikirimin busur Korea tumben-tumbenan. Padahal sih waktu itu gue pernah request sama dia kirimin busurnya yang siahnya bambu gitu. Itu keren padahal busurnya. Kok dikiriminnya malah yang Korea? Tapi ya terserah lah ya. Mungkin karena dia mau jual aja di busur terus di review dulu gitu kali. Gue juga nggak paham. Gue review apa adanya ya. Kalau kurang-kurang ya gue akan ngomong nih. Jadi ya mohon dimaafkan ya, Bray. Mohon dimaafkan. Apa adanya gue akan review. Ya, secara finishing kalau Omar Archery emang oke lah. Gue percaya banget dah. Omar Archery itu bagus, dia kerjanya rapih ya. Ini dari siahnya, nih di bagian sini di kulit ya. Kulit ya emang Korea begini bentuknya. Bentuk siahnya begini, terus nyantel gini doang, kasih kulit. Nggak ada reinforce jadinya, cuma gini aja. Kecuali di dalamnya gue nggak tahu nih, nggak kelihatan. Ya di sini informasinya mirip banget nih sama busur Korea juga begini biasanya. Ada begininya. Ini logo Omar Archery-nya 50 di 31. Panjang 48. Ini lilitannya juga bagus, bisa begini, kok bisa gini ya, lucu juga, tapi gue nggak tahu lah gimana caranya, tapi bagus lah. Terus Birchbark, karakternya Korea banget emang, tapi biasanya Korea Birchbarknya nggak gini, tapi basicnya emang dia pakai Birchbark, jadi ya mirip sama aslinya dah. Di sini juga dililit, Korea biasanya di sini dililit. Ini pakai stingray, apa namanya, kulit pari ya. Oke, kulit parinya oke juga, warnanya biru sama ininya, sama talinya. Ini handle oke ya. Emang begini juga biasanya handle Korea. Walaupun kalau busur Korea yang misalnya gakgung gitu, biasanya ini dia ngasih belum dililit, belum dibungkus, jadi masih cuman foam doang gitu doang. Nanti kita proses dulu, rapihin gitu, cocokin handle-nya, baru kita bungkus. Tapi ini udah terbungkus, jadi nggak ada masalah sih. Cuman biasanya gitu kalau di Koreanya. Ya, ini busurnya. Nah, ini dogojinya kayu ditimpa kulit ya. Terus ada kulit parinya. Oke lah, pengerjaannya bagus, siahnya juga kayunya kelihatan. Bagus pengerjaannya, finishingnya oke kok tuh. Ya, cuman nih stiker-stiker gini biasa nanti copot nih. Stiker-stiker gini bakalan copot sih nantinya. Cuma kita lihat aja. Ini gue belum pernah nyobain juga. Nah, untuk bagian belakang ya, catnya oke. Ini kayaknya ceritanya ini mau dibikin artificial horn gitu ya. Ada lukisan-lukisan gini. Tapi menurut gue nggak perlu sih gini. Tuh, tapi nggak apa-apa. Kalau finishing mah bagus lah. Cuman ini nggak perlu lah, itu doang sih, nggak perlu. Oke, kita coba nih bentuk ininya, kurvanya. Ini kurvanya sebelum di string. Ya, ini kurvanya. Ya. Oke, kita string dulu. Ini kurva di stringnya. Nah, stringnya ini berapa ply nih? Banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ply stringnya. Pas lah, emang sesuai. Biasanya Korea begitu, agak banyak di string, agak tebel, dan emang busurnya juga handshocknya biasanya agak besar kalau ditariknya pendek. Nanti kita cobain aja. Nah, ini kurva setelah di string ya, simetris ya, mirip sama busur Koreanya model-model Nomad gitu, asimetris. Bagian sini lebih cembung, lebih lentur biasanya. Oke, overallnya sih bagus.
Terus kalau Korea itu biasanya kita ambil sisi tengah, misalnya di sini ambil tengah, terus kita giniin. Nah di sini locking point. Oke, caranya begitu kalau busur asimetris Korea khususnya ya, bukan asimetris kayak mamluk itu nggak gitu. Cara ngukurnya gitu, ambil tengah, sisi tengahnya ini buat busur Korea. Nah gakgung, nah di sini titiknya. Oke, nah ini di sini kita coba tes ya. Yuk. Ya, kita cobain, kita lihat experience. Nah, kita tes. Ini seginilah cocoknya. Coba kurva ya, gue tarik dulu. Oke. Ini arrow panjang. Ini arrow 29, 30 sampai poin. Ya, ini gue tarik di 29 lah kurang lebih. Wow, handshocknya gede banget. Oke, tapi emang busur-busur Korea begitu sih biasa aja. Ya, handshocknya gede banget. Ini biasanya kalau busur-busur Korea ini pakainya GPP-nya GPP 10, agak-agak yang berat-berat karena handshocknya emang besar. Lagi, wow, gede banget handshocknya. Kita coba tarik agak pendek ya, agak pendek. Ya, dan suaranya ngetuak. Kalau menurut gua sih ini masih ada gaya Turkish yang masuk ke dalam sini gitu. Ada feel Turkish di awalnya, di belakangnya. Karena memang kalau Korea versi yang Korea benar, laminasi itu beda gayanya. Laminasi soalnya dia, cuman ya itu tadi, ini busur Korea yang versi murah lah ya kita bilang, karena Korea itu kan ngeluarin dia kayak Nomad apa terus KTB itu memang laminasi, harga bisa 2 jutaan, 2,6 gitu misalnya, tapi memang bagus. Nah kalau ini kan pasti lebih murah harganya, paling 1 juta 1 koma lah gitu ya, 1 koma berapa gitu paling, gue juga nggak kasih tahu harganya. Jadi emang pasti lebih murah. Jadi yang pengen punya busur Korea tapi murah ya seperti itulah kurang lebih ya, dapatnya begini gitu, fiber ya. Karena fiber ya pasti rasanya ya beda dengan laminasi. Tapi laminasi kan kalau busur Korea ya harganya lumayan mahal. Ya jadi emang sesuai, you get what you pay. Ya lu beli harga segitu ya dapatnya ya begitu gitu loh. Korea ya mahal. Coba lagi. Kalau untuk ditariknya ya ini masih ada rasa gaya Turkisnya ada gitu. Dari awal berat. Kalau biasanya busur-busur Korea tuh lembut gayanya, tapi jadinya lecutannya ini kenceng banget. Lecutannya kenceng banget karena ada unsur gaya Turkinya gitu, karakteristik busurnya kenceng. Wow, masya Allah, dan akurasinya bagus kok. Wow, ya handshocknya agak gede, vibrasi suara string aja ngetuak, tau, wah dengeran nggak? Nah, biasanya kalau kayak gini, ini stringnya kebanyakan. Nah kalau stringnya dikurangin, handshock makin gede. Ya, memang resikonya begitu. Dikurangin handshock makin gede dan lecutan makin kencang, makin liar. Nah, emang ini nggak mudah ya, bikin busur Korea tuh nggak mudah. Dan yang aslinya aja busur misalnya Gakgung, versi Gakgung, nyetringnya aja udah susah gitu. Jadi emang nggak apa-apa, it's okay. Ini buat pembelajaran versi minimalis dapat Korea ya begini gitu loh. Emang ada kekurangannya, ya itu wajar banget loh menurut gue. Gue cabut dulu. Tadi handshock vibrasi, sekarang kita coba akurasinya. Nah, ini gayanya sambil dilihat nih. Kalau kita pakai bener gaya Korea, kurvanya kurang nih. Korea itu gayanya dorongnya begini. Nah, kelihatan garis? Ya, bawahnya dia stres. Kalau menurut gue. Tapi ini makanya ada unsur gaya Turkinya, ada tekanannya di depan. Nah, beda nggak? Ya, ada tekanan di depan. Ini gayanya sebenarnya masih ada gaya Turkisnya. Nah, ya satu keunggulan sih menurut gue. Keunggulan gini, buat teman-teman yang baru mau nyobain busur Korea tapi nggak
nggak pengen ngebuang Turkish ya masih bisa. Tapi kalau bener-bener pengen ngerasain busur Korea, nggak gini bentuk feelnya, nggak gini, megangnya nggak gini. Ini megangnya kita jadinya harus kayak agak ke katra ke depan, gayanya lebih ke Falcon, gaya Falcon, jadi dorongannya di depan. Nah, bukan gaya Korea yang sebenarnya. Kalau Korea bener kita tekanannya di bawah gini, kurva ya, kurvanya jadi stres. Nah, kelihatan ya apa adanya ya, maaf lo Bray. Cuman kalau kita megangnya gaya Turkish nih, kita gaya Turkish depan, sedap ini, enak. Itu aja sih sebenarnya. Cuman apa namanya, jadinya apa ya, feel-nya jadinya beda gitu, feel-nya rasain feel busur Korea. Nah, oke. Nah abis ini gue coba tes akurasi, soalnya tadi ini gue lebih ke kurva, ngebahas pembahasan, karena cara pegang busur Korea tuh agak beda emang. Dia harus di sini. Nah, kelihatan ya kurvanya? Tekanannya dia di bawah. Tadi kan asimetris di atas. Kalau ini gayanya masih gaya Turkish, masih dorongannya dorongan tengah, dorongannya di depan. Gaya katranya kayak katra depan. Walaupun Korea juga boleh aja katranya banyak juga, sah-sah aja, nggak ada yang salah. Gitu. Gue cabut ya sekali lagi. Ya. Nah, sekarang kita beneran coba akurasi ya. Oke. Biasanya genggaman Korea tuh agak kendor, soalnya dia bukan digenggam kuat. Nah cuman kalau pegangan dorongan depan kita kasih kendor, agak aneh ya. Kita kasih kendor. Oke. Akurasinya oke, lumayan lah, not bad. Dan biasanya katranya juga nggak ada hilal ya, cuman gue juga jadinya ada hilalnya. Biasanya kurang lebih kayak gini lah nih gayanya. Ke depan begitu. Terakhir satu lagi tembakannya agak sedikit liar ya busurnya ya, dicek belakang. Jadi gini, kalau secara finishing busurnya bagus buat orang yang pengen ngerasain busur Korea tapi harga apa ya, harga kaki 5 ya, bisa pengen tahu feelnya gitu. Akurasinya agak liar kalau menurut gue, agak liar karena itu tadi yang gue bilang, kita cara genggamnya. Kalau gue paksain genggaman seperti genggaman Korea benar, ini akan stres di sini. Gue takut malah jadi busurnya rusak karena tekanan di sini terlalu besar gitu. Tapi gue kasih genggamannya gayanya agak sedikit ada racik campur gitu Turkisnya. Jadi tadi ada yang dikendorin, ada yang dikencengin. Kita kencengin, dia justru ngeliar kemana-mana. Kita kasih kendor, dia lumayan bisa masuk. Cuman ya itu tadi, gayanya kendor itu harusnya tekanan di bawah gitu. Jadi memang teknik mempengaruhi juga untuk busurnya. Nah, kalau overall secara busur, kalau buat punyaan Korea dan pengen punya terus murah gitu ya, itu cukup. Nah, cuman kita bicara busur Korea, laminasinya juga memang udah murah. Dia 2 jutaan, 2.400.000, 2.600.000, 2.100.000 kadang-kadang gitu. Itu udah dapet kan, harga segitu udah dapet laminasi. Jadi emang dia di kelas laminasi, Korea itu busur paling murah kelas laminasi. Karena buat lokal kita aja laminasinya bisa 3 jutaan kan. Lokal kita lebih mahal laminasinya. Nah, makanya menurut gue persaingannya agak berat kalau buat main busur Korea tuh agak berat. Karena busur Korea beli laminasi aja bisa. Gitu. Nah, ini jadinya kalau buat koleksi terus buat yang pengen mempelajari busur Korea tapi dengan teknik yang agak dicampur, masih bisa. Nah, kalau finishing juga makanya untuk koleksi itu bagus, finishingnya bagus. Finishingnya Omar Archery emang bagus lah, dari dulu juga gue tahu finishingnya dia bagus-bagus. Cuman itu tadi kekurangannya belum Korea banget kalau menurut gue.
belum feelnya Korea banget. Gue megang Korea udah banyak lah, dan Gakung yang gue pegang juga udah berapa biji, nggak satu. Terus Gakung itu kan memang nama dari busur, kalau di Korea itu sebutannya Gakung, tapi mereka ada macam-macam. Gakung versi Freddy Won, Gakung versi banyak macam-macam boyernya, tapi Gakung itu emang nama busur. Busur itu di sana Gakung gitu namanya. Itu nasionalnya dia. Nah, yang udah gue pegang rata-rata gayanya ya seperti itu, hampir semua sama. Hampir semua sama. Mereka tuh lembut, terus apa namanya, cara pegangnya, dorongannya gitu khas banget, dan tarikannya panjang. Nah, kalau ini masih kurang sedikit untuk resep Koreanya gitu. Nah, kalau menurut gue sih tinggal perbaikan aja di sisi karakteristik Koreanya, perbaikin aja gimana bikin, karena kan memang ini riset mungkin ya, si Omar Archery riset gimana sih bikin busur Korea, dia coba terus di review. Nah, di review disinilah gue bisa ngomong apa adanya. Seperti biasa, gue akan review subjektif ya, menurut gue kayak gimana, gue ungkapin. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya nggak serak atau gimana ya. Selalu ada kelebihan dan kekurangan. Ya kelebihannya ya salah satunya ya murah, bagus. Kekurangannya ya feelnya belum Korea kalau menurut gue. Oke, gitu aja reviewnya. Tapi yang pastinya gue doakan buat Omar Archery, buat Bam Sumantri ya, itu my best friend lah. Gue kalau mudik ke Palembang pasti main sama dia. Semoga lebih baik bikin busurnya, busur-busur yang lain, dan gue nunggu busur dia yang Turkis yang siah bambunya, karena gue udah lihat itu keren banget. Nggak tahu kenapa dia malah kiriminnya ini. Itu busur keren banget. Gue rasa dia takut kali kalau gue review terus busurnya gue bilang bagus gitu, emang bagus, ntar dia overload jobnya, jadi nggak kepegang ya gitu ya. Yaudah kalau gitu, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood.